Kawan literasi Radio Kota Batik, waktunya Anda simak Serbu. Serbu. Senin berbuku. Persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawandi di Serbuk Senin Berbuku ya. Seperti biasa malam Selasa ada buku yang siap saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Minggu lalu sudah kita tamatkan buku yang tebal karya dari Peter Carey ya, berbicara tentang biografi sosok tokoh yang luar biasa, Pangeran Diponegoro. Nah, kali ini saya akan hadirkan buku yang lain lagi. Ya, kali ini saya tidak akan bicara soal soal sejarah lagi, tapi lebih ke lebih ke scientific banget nih. Ya, ada satu buku yang keren ditulis oleh Kazuo Murakami, penulis dari The Miracle of the DNA ya. Dan kali ini saya hadirkan yang bukunya berjudul dalam bahasa Indonesia Mengaktifkan Saklar Positif Gen untuk Mengubah Hidup Anda, Switch On, Switch Off ya. Oke, nah buku ini tidak begitu tebal dan ukurannya pun tidak begitu besar. Jadi sepertinya sih bakalan selesai dalam waktu yang cukup tidak lama ya. Paling tidak ini menjadi referensi ya buat kita berbicara tentang dunia sains, terutama dalam konteks biologi dan kesehatan. Nah, buku ini diterbitkan oleh Mizan Pustaka ya, dan terbit pada tahun 2012 ya. Copyrightnya by Kazuo Murakami ya. Judul aslinya nggak ada. Ya, diterjemahkan oleh Nindra Nur Adi Susilo dan disunting oleh Juliani Liputo dan Andi Tias Prabantoro. Nah, ini cetakan pertama bulan Februari tahun 2016 oleh Mizan. Oke, ada berapa judul? Ada berapa halaman? 128 benar. Oh, bukan. Bentar. 210 halaman. Pendek banget ya. Oke, terbagi atas 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 bab kalau tidak salah. 4 bab dan 1 bagian pendahuluan. Oke, sudah siap untuk menyimak pembacaan buku malam hari ini? Kazuo Murakami dengan mengaktifkan saklar positif gen untuk mengubah hidup Anda, switch on, switch off. Oke, saya bacakan di bagian pendahuluan terlebih dahulu ya. Kayaknya seru nih. Bakalan seru nih, karena ini ngomongin soal kita ya, ngomongin manusia secara fisik ya. Nah, pada bagian pendahuluan Kazuo memberi judul Saklar Kehidupan. Gen kita dapat berubah dengan menekan saklar on dan off. Ada saklar di dalam gen kita. Sepertinya fakta ini belum diketahui banyak orang, bukan? Nah, pendek kata, gen bukanlah bawaan lahir yang kaku dan seumur hidup tidak akan pernah berubah. Gen memiliki fleksibilitas. Pada saat-saat tertentu, ia berubah sesuai dengan lingkungan tubuh dan keadaan hati kita. Yang berperan mengatur perubahan-perubahan itu adalah saklar gen. Artinya, kehidupan jauh lebih dinamis dan tidak statis. Ya, sestatis yang kita pikirkan. Untuk menjelaskan hal ini, saya sering mengangkat bakteri E. coli sebagai contoh. Bakteri E. coli normalnya hidup dengan memakan fruktosa. Jadi, meskipun kita beri ia bahan yang berbeda,
seperti misalnya laktosa, dia tidak akan bisa mengubahnya menjadi energi. Tetapi jika kita tidak memberi bahan lain, terus-menerus hanya memberi laktosa, lama-kelamaan ia bisa mengubah laktosa menjadi energi. Inilah yang disebut perubahan genetik dengan perlakuan ilmiah. Kondisi lingkungan ini di mana jika ia tidak bisa mengubah laktosa menjadi energi, maka ia akan mati. Menekan saklar on dalam gen yang menyebabkan E. coli dapat mengubah laktosa menjadi energi. Nah, tentu saja hal yang serupa dapat pula terjadi pada gen manusia. Saya telah berkecimpung dalam bidang ilmu biologi lebih dari 50 tahun. Khusus dalam separuh terakhirnya, saya mencurahkan tenaga untuk penelitian di bidang genetika. Dalam kurun waktu tersebut, saya berhasil memecahkan info genetik dari enzim renin, pemicu tekanan darah tinggi. Lalu dalam proyek Crop Genome, proyek pemecahan info genetik beras yang merupakan makanan pokok orang Jepang, saya juga mendapat banyak dukungan dari banyak orang sehingga bisa memberikan hasil yang memuaskan. Jika Anda tanya apakah saya tidak bosan melakukan penelitian di bidang yang sama terus-menerus bertahun-tahun, jawabannya justru sebaliknya. Miliaran informasi yang terkait dengan kehidupan termuat dalam ruang yang luar biasa sempit di dunia genetika ini. Penuh dengan misteri dan rahasia ilahiyah yang jumlahnya setara dengan misteri ruang angkasa. Gambar rancangan kehidupan yang tertulis oleh dalam gen DNA sel sebagai kode ini adalah sumber informasi kehidupan yang sangat besar. Inilah yang disebut dengan gen. Cara kerjanya yang sangat halus dan presisi membuat saya menahan napas. Dan sampai sekarang pun masih terus membuat saya terpana. Akhir-akhir ini saya melakukan penelitian didasarkan pada hipotesis yang menyatakan bahwa keadaan hati dan gen saling memengaruhi. Dalam rangkaian penelitian tentang kaitan antara gen manusia dan hal-hal yang berhubungan dengan perasaan manusia seperti bahagia, syukur, dan doa inilah saya menemukan kembali fitur saklar dalam gen manusia. Gen memiliki kemampuan yang sangat presisi untuk mengubah kinerjanya antara on atau berekspresi atau off atau istirahat kapanpun dibutuhkan. Secara garis besar kegunaan gen ada dua. Yang pertama untuk menyampaikan informasi genetik pada keturunan atau disebut juga kemampuan menggandakan diri. Yang kedua untuk menjaga keberlangsungan hidup dengan memproduksi protein. Fungsi yang pertama ditujukan oleh sel-sel dalam tubuh yang terus menggandakan diri dengan menggunakan fungsi fotokopi dari DNA. Tampaknya peranan inilah yang memunculkan kesan bahwa gen itu tetap dan tidak berubah. Artinya, dengan membuat sel yang sama seperti sebelumnya di dalam tubuh, sel tersebut meneruskan sifat dan karakter dari induk ke anak, dari anak ke cucu tanpa perubahan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sifat konstan inilah yang memberikan kesan bahwa gen adalah sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak akan berubah. Akan tetapi, fungsi gen yang kedua sebagai pembuat protein sama sekali tidak konstan. Yang dimaksud dengan gen di sini adalah informasi tentang pembuatan protein yang merupakan salah satu bagian dari miliaran informasi genetik atau genom yang termuat dalam DNA di inti sel. Seperti kita ketahui, protein adalah bahan paling penting dalam pembentukan bagian tubuh makhluk hidup seperti tulang, otot, kulit, dan organ dalam. Gen adalah program yang memuat informasi perintah tentang kapan dan seberapa banyak pembuatan protein dilakukan. Jadi, informasi perintah pembuatan protein mengalir terus-menerus layaknya air yang mengalir dan antrean protein dibuat satu persatu tanpa henti untuk menjaga keberlangsungan hidup organisme tersebut. Jika perintah tersebut tersendat atau rusak di tengah jalan, maka keberlangsungan hidup itu sendiri akan terancam. Singkat kata, selain memiliki sifat konstan dari pewaris sifat, gen juga memiliki sifat kinerja dinamis yang terus-menerus berubah demi menjalani kehidupan pada saat ini
sekarang. Mari kita memandang konsep ini secara lebih luas dengan masuk ke tingkatan molekuler. Sebanyak 2% dari sel tubuh manusia dalam satu hari silih berganti. Angka 2% memang terasa kecil, tetapi dalam tubuh manusia dewasa terdapat 6 miliar sel, yang berarti 2%-nya adalah 120 juta sel. Sebanyak itulah sel tubuh kita yang mati dan lahir dalam sehari. Berarti dalam 1 tahun, tubuh kita telah terlahir kembali menjadi sama sekali baru. Dalam tingkatan molekuler, diri kita yang tahun ini adalah orang yang berbeda dengan diri kita tahun lalu. Meskipun demikian, bentuk wajah kita tidaklah banyak berubah, hanya dengan waktu 1 tahun. Meskipun terus-menerus mengganti molekul dalam tubuh, makhluk hidup secara keseluruhan mampu mempertahankan sifat-sifatnya. Tentu saja pada akarnya yang mengendalikan karakter dinamis sekaligus statis ini adalah gen. Genlah sebagai sumber informasi kehidupan yang sendirian memikul tanggung jawab ganda atas kinerja dinamis dan statis dalam makhluk hidup. Lalu pada bagian berikutnya, Kazuo memberi judul kecil kinerja saklar gen lebih penting daripada gen itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah yang menyebabkan kinerja gen menjadi dinamis? Jawabannya adalah saklar gen. Gen memiliki fitur saklar yang berfungsi untuk mengendalikan kinerja gen tersebut antara on dan off. Fitur inilah yang memicu proses munculnya makhluk hidup, evolusi, dan segala kegiatannya serta menjadi fondasi kehidupan. Fakta ini kini menjadi semakin jelas. Pada tahun 2003, seluruh informasi genetik yang tertulis pada DNA manusia, genom manusia, telah terpecahkan. Hasil tersebut lalu dibandingkan dengan hasil pembacaan barisan genom simpanse yang berhasil dipecahkan 2 tahun kemudian. Hasilnya di luar dugaan. Genom simpanse yang disebut-sebut sebagai kerabat terdekat manusia ternyata hanya berbeda 3,9% dibandingkan genom manusia. Terlebih lagi, setelah diteliti bagian genom yang bertanggung jawab atas pembentukan protein, terdapat temuan yang lebih mengejutkan lagi. Tidak ada satupun gen yang dimiliki manusia yang tidak dimiliki simpanse. Dengan kata lain, pada tahap ini diketahui bahwa tidak ada gen yang menjadi penentu spesies manusia. Kalau begitu, siapa yang menyebabkan perbedaan antara simpanse dan manusia? Untuk mengetahui hal itu, kita telah meneliti lebih dalam 3,9% perbedaan dari keduanya. Penelitian tersebut menunjukkan hasil yang mengarah pada pentingnya peranan saklar gen ini. Kinerja dari gen saat mengikuti perintah dari informasi genetika lebih penting daripada informasi itu sendiri. Kini kita paham bahwa mekanisme ini berperan penting dalam evolusi morfologi makhluk hidup. Semakin jelaslah bahwa mekanisme dinamis dalam perwujudan ekspresi on dari informasi gen lebih penting daripada informasi statis tentang gambar rancangan itu sendiri. Dengan kata lain, keadaan nyala atau matinya saklar gen jauh lebih berperan dalam proses kegiatan makhluk hidup dan evolusi. Seperti halnya menulis buku, meskipun menggunakan kata-kata yang sama, kalau penulisnya berbeda, maka kita akan mendapatkan buku yang berbeda. Hal yang sama berlaku pada gen. Meskipun informasinya sama, jika pengaturan timing nyala mati gen tersebut berbeda atau urutan dan polanya berbeda, maka ada kemungkinan kita bisa mendapati gen manusia atau gen simpanse atau bahkan jenis spesies baru. Dan ini juga menyebabkan perbedaan antar individu dalam spesies yang sama. Seorang peneliti pernah berkomentar tentang hal ini. Kekuatan pendorong paling besar bagi evolusi morfologi bukanlah perubahan mendasar pada gambar rancangan, tetapi perubahan saklar
yang mengatur kondisi on dan off dari gen tersebut. Ini berarti dalam proses untuk melahirkan, menopang, meneruskan dan mengembangkan kehidupan, peranan saklar gen lebih besar ketimbang gen itu sendiri. Dari tahun ke tahun, peranan dari kinerja dinamis dari gen ini semakin dirasa penting. Para pembaca mungkin merasa bahwa saklar on dan off ini terdengar sangat kaku seperti mesin atau jauh dari kesan organik dari makhluk hidup. Cobalah para pembaca membayangkannya seperti berikut. Di dalam sel-sel penyusun tubuh kita yang jumlahnya tak terhitung, tepat di pusatnya tersimpan informasi cetak biru rancangan kehidupan. Sebagian besar diam, seperti perpustakaan sepi, tidak bergerak. Dalam gelapnya malam, lampu di beberapa ruangan perpustakaan kemudian menyala dan mati silih berganti. Seperti inilah gen bekerja sesuai dengan kebutuhan. Ada gen yang sedang menyala dan melakukan kegiatan. Ada pula gen yang baru saja menyalakan saklar lampunya. Ada pula gen yang baru saja selesai memenuhi peranannya. Lalu ia mematikan saklar lampunya dan pergi tidur. Di berbagai tempat di tubuh kita, nyala dan matinya gen ini berlangsung terus berulang tanpa henti dalam skala yang sangat kecil dan presisi. Keseluruhan kinerja inilah inti dari aktivitas kehidupan. Kinerja yang membuat kita bisa tetap hidup sebagai makhluk hidup dan menjalani kehidupan. Dan bagian berikutnya, yang menyalakan saklar gen adalah lingkungan yang bervariasi. Kalau begitu, apakah yang menyalakan atau mematikan saklar gen? Apakah yang menyebabkan perubahan saklar gen dari nyala ke mati atau sebaliknya? Kalau kita jawab pertanyaan ini dengan sepatah kata saja, jawabannya adalah lingkungan. Anda boleh anggap yang dimaksud lingkungan di sini ialah segala jenis perubahan atau rangsangan dari luar. Misalnya hal-hal seperti berikut. Faktor fisik seperti panas, tekanan, tegangan, latihan, gerakan, medan magnet, cahaya, frekuensi, dan sebagainya. Yang kedua, faktor makanan dan kimiawi seperti alkohol, rokok, hormon, lingkungan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, faktor psikologis seperti syok, kegirangan, cinta, haru, kebahagiaan, harapan, kekhawatiran, kemarahan, kegalauan, kepercayaan, doa, dan sebagainya. Kita mengontrol aktivitas kehidupan dengan menyalakan saklar gen yang diperlukan atau mematikan saklar gen yang tidak diperlukan sesuai dengan perubahan atau rangsangan dari luar. Jika kita berolahraga, maka massa otot kita akan bertambah. Ini disebabkan oleh rangsangan dari luar berupa tekanan dan tegangan yang menyalakan saklar, meningkatkan ukuran ketersediaan atau availability dari gen yang berkaitan dengan pembuatan protein otot. Contoh lain adalah perbaikan kulit yang rusak karena terkena luka bakar. Ini disebabkan oleh aktifnya saklar gen yang berkaitan dengan regenerasi kulit karena rangsangan stres atau shock panas. Contoh lain lagi yang lebih mudah dipahami adalah penentuan jenis kelamin hewan reptil yang bergantung pada suhu. Dengan kata lain, pada saat pembuahan, kita tidak bisa mengetahui apakah ia akan menjadi jantan atau betina. Hal ini baru ditentukan nanti, dan itu pun bergantung pada suhu lingkungan saat mereka tumbuh berkembang. Misalnya, buaya Mississippi di atas suhu 32 derajat Celcius, maka ia akan menjadi jantan. Di bawah itu menjadi betina. Garis batasnya sangat jelas. Lingkungan luar berupa suhu menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada nyala matinya gen hormon kelamin. Di alam terdapat banyak sekali contoh seperti ini yang menekankan bahwa didikan lebih penting daripada bawaan lahir. Hal ini menunjukkan bahwa sifat, karakteristik, dan kemampuan makhluk hidup tidak hanya ditentukan oleh ketetapan yang telah ditulis takdir, tetapi juga dapat berubah setelah ketetapan itu karena lingkungan. Lingkungan mengubah manusia. Fakta ini
tak perlulah sampai dibuktikan secara ilmiah. Siapapun kita pasti pernah merasakan dan mengetahui hal itu dalam pengalaman dan kebiasaan kita. Dalam dunia bisnis, kita sering mendengar kalau posisi dapat membentuk manusia. Misalnya, saat seseorang hanyalah pegawai biasa di perusahaan, dia kelihatan seperti tidak punya harapan untuk maju. Tetapi setelah menjadi kepala bagian, dia mampu meningkatkan kapasitasnya dan menjadi pantas untuk posisinya. Kasus semacam ini tidak jarang terjadi. Atau misalnya, seseorang yang tiba-tiba bisa mengeluarkan kemampuan tersembunyinya setelah terpicu oleh mutasi tempat kerja atau keputusan dia untuk pindah kerja. Anak yang tidak suka belajar tiba-tiba menjadi begitu semangat belajar dan meningkatkan prestasinya setelah bertemu dengan guru yang hebat. Di dunia ini tak terhitung jumlahnya contoh tentang orang yang berkembang karena situasi dan lingkungan seperti ini. Saya pernah mengobrol dengan Katsumi Ishikawa, ayah dari Ryo Ishikawa, sang pangeran golf. Saya bisa katakan bahwa kasus Ryo adalah contoh tipikal dari pembahasan kita. Saat memulai obrolan, yang kali pertama saya tanyakan kepada dia apakah ada orang di antara keluarganya yang memiliki kemampuan olahraga yang bagus. Jawaban sang ayah adalah no, dan dia menambahkan bahwa ketangkasan fisik Ryo sendiri sebenarnya malah bisa dibilang tumpul. Saat diajak ke tempat area bermain simulasi batting baseball, Ryo melarikan diri dan bilang takut. Dalam golf juga, dibandingkan dengan anak lain, dia lebih lambat dalam belajar. Pada saat itu, Ryo tidak akan bisa mengejar ketertinggalan kalau tidak banyak latihan. Demikian papar ayahnya. Dapat disimpulkan bahwa secara genetik, Ryo tidak diberkati oleh bakat dalam golf. Kalau begitu, apa yang membuat dia tumbuh menjadi top pro? Tak perlu dijelaskan lagi. Lingkungan telah mengubah yang telah tertulis. Sang ayah dengan pengalamannya sebagai pekerja kantoran menyemangati anaknya bahwa apapun bidangnya, jadilah yang terbaik di bidang itu. Kalau itu golf, ya jadilah pegolf kelas atas. Sang ayah pun menciptakan lingkungan yang mendukung hal tersebut. Saat kelas 4 SD, Ryo pernah bermimpi untuk menang di Master. Ayahnya terus mendukung dan mendorong Ryo tanpa pernah mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Keadaan lingkungan dan kerja keras Ryo sendirilah yang menyalakan saklar on dalam dirinya. Jadi, lingkungan dan kerja keras merupakan faktor yang didapat setelah lahir memiliki pengaruh lebih kuat dibandingkan faktor genetik bakat yang ditetapkan dari awal. Faktor ini kemudian mengaktifkan saklar gen, lalu menumbuhkan dan mengubah manusia. Dengan menambahkan faktor lingkungan pada gen, kemampuan makhluk hidup dapat ditingkatkan ke level maksimal. Lantas, di bagian berikutnya, Kazuo memberi judul kecil, Hidup Dapat Berubah dengan Menekan Saklar Mati. Di antara 3 contoh lingkungan yang disebutkan pada bab sebelumnya, yang ingin saya tekankan di sini adalah yang ketiga, faktor psikologis, yang bisa juga kita sebut sebagai lingkungan hati. Keadaan hati kita adalah faktor yang menyebabkan aktivitas gen menjadi giat atau diam. Karena itu dapat kita anggap bahwa hati dan gen saling memengaruhi satu sama lain. Hati memiliki sejenis energi berupa rasa haru, terima kasih, senang, harapan, kasih sayang, dan doa. Selain itu, ada pula rasa marah, khawatir, sedih, dendam, semua yang positif dan negatif bercampur. Bermacam pikiran dan perasaan, kesadaran dan keadaan mental kita memberi pengaruh pada kerja gen dan menentukan on dan off-nya gen kita. Walau belum melangkah keluar dari ranah hipotesis, inilah pendapat saya. Dan perlu ditambahkan bahwa contoh bukti yang mendukung hipotesis ini dapat ditemukan di mana-mana. Misalnya, rangsangan energi positif dari tawa atau lawakan yang meng-on-kan gen yang berkaitan dengan daya tahan tubuh pada tubuh pasien diabetes.
membuat tubuhnya mampu menahan laju kenaikan kadar gula setelah makan. Penelitian yang kami lakukan juga telah membuat fakta ini terungkap. Penelitian tentang hubungan antara kanker dan tawa juga dikabarkan memberikan hasil yang serupa. Seandainya hal itu benar adanya, jika memang benar hati bisa memengaruhi gen, maka hal ini akan memberikan harapan baru pada cara hidup dan cara berpikir kita. Mengapa? Karena kalau begitu, dengan mengubah keadaan lingkungan hati, kita bisa mengubah diri kita, mengubah jalan hidup kita. Walau kita tidak mengubah sendiri DNA, kita bisa mengubah sendiri keadaan hati. Jika hati berubah, bukan hanya hati yang akan berubah, tubuh kita akan jadi sehat, keahlian dan sifat manusiawi kita akan meningkat, dan kita akan meraih hidup yang cerah dan penuh berkah. Hal ini kini dapat terwujud dengan memanfaatkan kinerja saklar gen. Dalam buku ini, saya akan menunjukkan contoh kisah-kisah tentang mereka yang menyalakan saklar gen dan membawa hidup mereka sendiri ke arah yang lebih bahagia. Mereka adalah orang-orang yang menyalakan gen-gen baik, meskipun berada di lingkungan yang negatif dan menderita karena sakit atau kecelakaan. Dengan membaca kisah-kisah ini, kita pasti akan paham bahwa jika hidup tanpa melupakan rasa haru dan syukur, serta hasrat dan makna hidup, melewati hari-hari dengan tawa canda dan pikiran optimis, cara hidup yang mengonkan gen seperti inilah syarat terpenting dalam mewujudkan kesuksesan dan kebahagiaan. Kemajuan sains sangat luar biasa. Meski demikian, sains tidak maha bisa. Justru sains adalah bidang yang masih muda dan belum berpengalaman. Dalam hal-hal seperti hukum-hukum alam mekanisme makhluk hidup, sains baru bisa menjelaskan sebagian kecil saja. Dalam ilmu biologi pun, walau penelitian tentang makhluk hidup telah berkembang pesat, kita masih belum bisa berkutik dalam hal proses penciptaan makhluk hidup. Meski kita bisa memproduksi insulin menggunakan bakteri E. coli, kita tidak bisa menciptakan E. coli itu sendiri. Sebelumnya, telah disebutkan bahwa makhluk hidup memproduksi protein berdasarkan informasi dari gen untuk melahirkan kehidupan dan menjaga tetap hidup. Kalau begitu, jika kita kumpulkan semua gen itu, lalu kita masukkan ke dalam sebuah gelas kemudian kita aduk rata, apakah kehidupan akan lahir? Jawabannya adalah tidak. Jus protein campur akan tetap seperti itu adanya. Jadi, meski kita bisa menjelaskan ratusan hal tentang sifat statis makhluk hidup, kalau kita diminta untuk menciptakan makhluk hidup secara dinamis mulai dari nol, sains belum melangkah keluar dari ketidakberdayaannya. Apakah yang meniupkan kehidupan ke dalam lautan protein itu melalui informasi genetik? Siapakah yang menyalakan saklar gen dalam lautan protein itu? Sains masih harus melalui jalan yang sangat panjang untuk menemukan jawabannya. Dengan kata lain, hal-hal tersebut menunjukkan betapa kehidupan bukanlah hal sepele yang bisa diremehkan. Berdasarkan hal ini, ketika kita berdiskusi tentang hipotesis hubungan antara hati dan gen, orang yang memvonis bahwa hal tersebut tidak ilmiah justru bisa kita sebut sedang berperilaku tidak ilmiah. Semenjak insiden bencana gempa besar di bagian timur Jepang, negeri ini berada dalam lingkungan yang negatif, derita dan sedih. Tetapi keadaan lingkungan yang minus ini juga merupakan kesempatan besar bagi semua orang untuk menyalakan saklar positif dalam hati masing-masing. Pada kenyataannya, masyarakat mancanegara pun terkejut dan memuji-muji kuatnya ketegaran hati dan kegigihan usaha, serta ketulusan dan kelembutan dalam bersopan santun terhadap sesama di masyarakat pada saat menerima dan mengatasi cobaan dengan kepala dingin dan kekuatan niat. Menurut saya, bencana ini memicu sifat-sifat mental yang pada dasarnya dimiliki oleh DNA orang Jepang untuk kembali bangkit. Hati yang sudah terpicu harus terus kita jaga, tetap bangun, dan kita sambut secara berkesinambungan dalam pembangunan kembali negeri Jepang dan kebangkitan masyarakat kita.
Bencana besar yang diturunkan dari langit ini harus kita alihkan untuk membawa Jepang ke arah yang lebih baik. Harus kita gunakan sebagai motivasi untuk memperkaya lingkungan hati masyarakat Jepang. Jika tidak, berarti kita menyia-nyiakan peninggalan para korban yang telah terenggut jiwanya, dan kita akan kehilangan muka di hadapan mereka semua. Terlebih lagi, saya juga merasa bahwa pasti ini akan diharapkan oleh Sang Pencipta kehidupan. Buku ini juga akan menyinggung tentang hal-hal tersebut. Ya, itulah bagian pendahuluan. Tampaknya menarik ya, apalagi di bagian akhir Kazuo Murakami ini tampaknya mencoba untuk menghubungkan bagaimana kemudian masyarakat Jepang ya bangkit dari keterpurukan pasca gempa ya yang ada di Jepang sana. Nah, kira-kira akan seperti apa menariknya? Oke deh. Tetap di sini ya, di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih di Serbuk. Jangan di mana-mana. Yang mau kasih tanggapan boleh ya di 0855420912. Serbuk